Yo yo yo, kembali lagi bersama Aing. Jadi di video kali ini Aing bakal melanjutkan sebuah alur cerita anime Chainsaw Man. Jadi buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, kalian bisa cek di halaman channel ini. Yaudah, daripada banyak bacot dan bacot, inilah sebuah cerita anime Chainsaw Man episode 8. Singkat cerita, Himeno kemudian membangunkan Denji dan memberitahunya kalau mereka masih terjebak. Sementara itu untuk keadaan para pemburu yang lain memiliki kondisi yang berbeda-beda, di mana Aki masih mencari keberadaan iblis. Lalu Ara yang tadinya membantu Aki, kini dia menjadi gelisah dan mengurung diri di kamar. Serta Kobeni yang dikarenakan sudah kelewat panik, Kobeni sampai ingin mencoba meminum air toilet. Namun untung saja Himeno bisa menghentikannya dan akhirnya Kobeni pun beristirahat. Himeno juga menganggap Power seperti sedang tertekan, di mana Power enggak tahu ada angin apa tiba-tiba ingin memenangkan Piala Nobel agar ia bisa menjadi Perdana Menteri. Namun Denji menganggap Power seperti biasa saja karena Power memang suka bertindak aneh. Denji, Power, dan Himeno kemudian beranjak dan menjaga Kobeni dan Ara yang lagi rebahan tak berdaya. Himeno kemudian mulai merokok untuk menenangkan dirinya, namun tak lama kemudian Denji menyadari jika rokok yang dihisap oleh Himeno mempunyai merek yang sama dengan Aki. Himeno lalu memberitahu kalau ialah yang mengajari Aki untuk merokok. Dalam flashback masa lalunya, dari sejak awal Himeno sudah mengajak Aki untuk merokok, tetapi Aki selalu menolaknya dengan alasan rokok dapat merusak tulangnya. Himeno kemudian mengatakan jika para pemburu iblis memiliki umur yang relatif pendek, maka tidak ada alasan untuk tidak merokok. Kemudian momen pun berpindah ketika Himeno dan Aki keluar. Himeno didekati oleh seorang cewek yang tiba-tiba menamparnya. Setelah cewek itu pergi, Himeno memberitahu Aki jika cewek itu adalah pacar dari rekannya yang terbunuh. Bagi Himeno sendiri, menerima tamparan barusan sudah menjadi hal yang wajar sebagai pemburu iblis, karena itulah satu-satunya cara keluarga ataupun orang terdekat pemburu iblis yang terbunuh, dan untuk melampiaskan rasa frustasi mereka lantaran mereka tidak bisa membalas dendam kepada iblis. Karena kesal dan tidak terima, Aki berbalik menempelkan permen karet pada cewek yang menampar Himeno tadi. Himeno yang melihat kelakuan Aki lalu tertawa dengan kencangnya. Setelah itu mereka berdua kemudian pergi makan di sebuah restoran, dan Himeno sekali lagi meminta Aki untuk mencoba merokok sebagai simbol dari hubungan mereka berdua. Walau sempat menolak, akhirnya Aki merokok dan bisa dibilang dari situlah awal mula Aki mulai kecanduan merokok. Setelah flashback, Aki yang dari tadi mencari keberadaan iblis kemudian kembali dengan sebuah kabar buruk, di mana iblis yang sudah mereka bunuh tadi sekarang ukurannya tumbuh berkali-kali lipat menjadi sangat besar dan juga dengan bentuk yang aneh. Lalu tiba-tiba iblis itu muncul menerobos masuk, dan iblis itu kemudian menawarkan sebuah kontrak, yaitu si iblis memperbolehkan mereka para pemburu iblis keluar, tetapi sebagai bayarannya mereka harus memperbolehkan iblis itu memakan Denji. Kobeni yang dari tadi molor terus mendadak keluar sambil membawa pisau. Kobeni lalu menyetujui kontrak dari iblis itu. Akan tetapi dengan segera Aki dan Himeno mencegah aksi Kobeni yang hendak membunuh Denji. Aki kemudian mencoba memanggil iblis rubahnya, akan tetapi tidak berhasil dikarenakan tempat mereka terisolasi dengan dunia luar. Himeno kemudian menyerang iblis itu menggunakan kekuatan iblis hantunya. Namun walau Himeno berhasil membuat iblis itu kesakitan, pada akhirnya iblis itu bisa bergenerasi kembali dan malahan ukurannya membesar lagi. Iblis itu lalu berkata kalau titik lemahnya yaitu jantungnya yang tidak ada di lantai 8, dan oleh karena itu tentunya satu-satunya cara agar para pemburu iblis bisa keluar hanya dengan menjalin kontrak dengan iblis itu. Denji sendiri beranggapan jika si iblis tetap tidak akan membiarkan mereka pergi meskipun dirinya sudah dimakan. Namun Himeno menjelaskan jika sebuah kontrak dengan iblis adalah hal yang tidak bisa dilanggar, yang artinya jika iblis tidak memenuhi kesepakatannya maka iblis tersebut akan mati. Setelah itu Arai keluar dari kamarnya dan meminta agar Denji dibiarkan saja menjadi santapan iblis itu. Akan tetapi Aki menolaknya. Aki mempunyai asumsi jika si iblis memiliki sebuah tujuan tertentu dengan kematiannya Denji. Himeno pun sepakat dengan keputusan Aki, tetapi dengan santainya Power lebih memilih Denji terbunuh. Power menyuruh Denji untuk mengorbankan dirinya sendiri supaya Power bisa keluar dan memenangkan Piala Nobel.
Namun Aki menjelaskan jika iblis tidak bisa menjalin kontak dengan iblis lain, yang artinya meskipun power membunuh Denji, iblis itu sama sekali tidak punya kewajiban untuk melepaskannya. Pada akhirnya para pemburu iblis hanya bisa berdiam dan pasrah saja. Saat Arai balik lagi ke kamarnya, ia dikejutkan oleh power yang menghabiskan semua makanan yang ada di sana. Kobeni yang melihatnya menjadi semakin ketakutan, dan karena sudah sangat frustasi, Kobeni menjadi parnoan. Ia lalu menuduh Power sebagai iblis yang menjebak mereka. Lalu walau Arai sudah berusaha menenangkannya, Kobeni malah balik menuduh Arai dan menyebutnya sebagai mata-mata dari iblis. Saking sialnya, Kobeni sampai berani menodongkan pisaunya ke arah si Arai, yang tentunya membuat Arai berteriak ketakutan. Saat Arai ketakutan, tiba-tiba iblis yang menjebak mereka tumbuh menjadi lebih besar, lalu menyerang sambil menebar hasutan agar para pemburu iblis semakin takut. Iblis itu akhirnya memperlihatkan wujud aslinya, dan iblis itu lalu mengenalkan dirinya sebagai iblis keabadian. Dan sesuai dengan namanya, iblis keabadian ini memiliki bentuk angka 8, yang tentunya angka 8 ini mempunyai arti yaitu angka yang tidak memiliki akhir. Ruangan hotel kemudian bergeser menjadi miring. Para pemburu iblis lalu terseret mengarah ke penghujung pintu, yang di bawahnya ada iblis itu yang meminta mereka agar menyerahkan jantungnya Denji. Karena sudah putus asa, Kobeni dan Arai memaksa untuk segera membunuh Denji, sedangkan Aki berniat menggunakan pedang yang ia bawa. Namun dengan segera Himeno menghentikan Aki menggunakan tangan iblis hantunya. Himeno menjelaskan jika Aki menggunakan pedangnya itu akan memperpendek umurnya karena kontrak yang telah Aki buat. Arai kemudian menahan Denji dan Kobeni tanpa ragu menikam Denji dengan pisaunya. Akan tetapi Aki menghalanginya dan alhasil Akilah yang tertusuk. Meskipun bisa dibilang Aki ini tidak menyukai Denji, tetapi di lain sisi juga Aki membutuhkan Denji untuk mengalahkan iblis senapan bersamanya. Oleh karena itu, Aki sendiri rela usianya berkurang demi melindungi Denji. Terkejut dengan perkataan Aki, Denji lalu meminta Power untuk menghentikan pendarahannya. Melihat Aki yang terluka, Himeno lantas teringat dengan makam rekan-rekannya yang membuatnya menjadi gelisah serta mulai frustasi. Dan pada akhirnya Denji rela mengorbankan dirinya untuk dimakan oleh iblis keabadian tersebut. Akan tetapi tidak berniat untuk dimakan begitu saja. Denji berencana memotong iblis tersebut sampai nantinya iblis itu ingin membunuh dirinya sendiri. Denji juga mengingatkan kembali Himeno soal ciuman yang dijanjikan sebelumnya. Denji pun kemudian ajlang sambil menarik tali gergajinya. Ia terjatuh ke dalam perut iblis itu, tetapi dengan cepat Denji menghancurkan mulut iblis keabadian tersebut dan muncul kembali dalam wujud Chainsaw Man. Denji dan iblis itu pun saling menyerang satu sama lain. Iblis itu ngomong jika serangan Denji sama sekali tidak ada gunanya, sebab jantung iblis itu tidak berada di lantai 8. Power yang menyaksikannya memberitahu Aki jika seiring jalannya pertarungan Denji kehilangan darah, maka kekuatan Chainsaw-nya akan semakin menghilang. Iblis keabadian tersebut lalu menggigit Denji terus-menerus. Akibatnya Denji tidak bisa mengeluarkan gergaji mesinnya dikarenakan kekurangan darah. Akan tetapi Denji balik menggigit dan meminum darah iblis itu, hingga akhirnya Denji dapat pulih kembali dan dapat menggergaji lagi iblis itu sampai menjerit kesakitan. Denji kemudian mengatakan kalau darah iblis keabadian itu tidak enak, namun melihat wajah jeleknya, kesakitan membuat rasa darahnya menjadi seenak rasa selai stroberi. Himeno yang melihat kebrutalan Denji kemudian teringat gurunya yang pernah mengatakan jika pemburu iblis paling ditakuti oleh iblis adalah mereka yang memiliki sekrup longgar di kepalanya. Dan maksud dari perkataan dari guru Himeno itu mengacu pada orang-orang yang sudah tidak memiliki rasa takut pada iblis, yang tentunya membuat iblis menjadi melemah. Dan Himeno melihat hal tersebut ada pada diri Denji. Serangan demi serangan dari Denji terus berlanjut, tetapi beberapa saat kemudian Denji sempat pingsan karena kelelahan. Iblis tersebut pun mulai berteriak merasa dirinya sudah menang. Namun Himeno menarik tali gergaji Denji dengan tangan iblis hantunya, dan Denji pun bisa bangkit kembali. Denji lalu menyadari dengan meminum darah iblis keabadian dia dapat dengan cepat memulihkan luka serta stamina-nya, yang artinya Denji dapat menciptakan serangan tanpa akhir ataupun tanpa batas. Selang beberapa waktu kemudian, para pemburu iblis diperlihatkan sudah lemas tak berdaya. Aki yang baru sadar pun bertanya sudah berapa lama waktu berlalu. Himeno lalu menjawab, sudah 3 hari.
Kemudian Denji diperlihatkan sudah berhasil membuat iblis keabadian tercabik-cabik, dan untuk mengakhiri penderitaannya, pada akhirnya iblis tersebut memohon dan menyerahkan jantungnya pada Denji supaya segera dibunuh saja. Denji yang mendengarnya kemudian mengatakan, apakah ini sudah selesai? Hal yang menyenangkan baru saja dimulai. Denji pun menebas iblis keabadian yang tentunya membuat iblis itu menghilang dari bumi. Ya, mungkin sampai di sini dulu untuk cerita kali ini. Jika ada saran atau kata-kata mutiara bisa ditulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Nuhun.